Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Utami dari kelas 2B NIM 21 12 11 871 dan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Ferry Haryadi. Nah, yaitu tugas saya itu membuat proposal usaha tentang minuman smoothie buah sehat 3 variasi. Nah, yang pertama ada rencana bisnis saya. Nah, pertama yaitu bab 1 pendahuluan adalah latar belakang. Latar belakang, smoothies merupakan jenis minuman yang berasal dari buah-buahan dengan berbagai jenisnya dengan cara dihaluskan sesuai dengan asal katanya yaitu smooth yang berarti halus atau lembut. Latar belakang mengapa smoothies sebagai usaha yang saya pilih yakni usaha makanan dan minuman pasti memiliki prospek yang sangat tinggi karena merupakan kebutuhan yang paling mendasar untuk dipenuhi. Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat keberadaan minuman khususnya minuman yang menyegarkan tentu saja sangat tinggi khususnya pada musim kemarau di mana kondisi cuaca yang terik. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat semakin tinggi. Seiring dengan meningkatnya perekonomian mereka serta maraknya kampanye untuk melakukan hidup sehat, salah satunya yaitu memperbanyak konsumsi buah-buahan. Buah menjadi pelengkap kebutuhan pangan manusia yang mempunyai banyak varian rasa, warna, dan serat dan yang bermanfaat untuk kesehatan. Selain dikonsumsi secara langsung, buah juga dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk olahan, salah satunya yaitu jus naga, jus buah. Kondisi masyarakat perkotaan dengan mobilitas yang sangat tinggi yang namanya sering menuntut kepraktisan juga menjadi latar belakang pembentukan usaha smoothies di mana masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan minuman yang menyehatkan dan menyegarkan tanpa repot untuk membuatnya sendiri. Nah, selanjutnya itu tujuan pertama yaitu tujuan memberi peluang kerja bagi orang lain. Tujuan yang B untuk menarik konsumen. Yang C, program ini dapat meningkatkan skill kewirausahaan pelaksanaan dan nantinya juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi mahasiswa dan luas. C yaitu visi dan misi. Visinya pertama itu menjadi usaha yang laris manis di pasaran. Yang kedua, menjual smoothies buah segar dengan rasa yang enak dan segar serta menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Ketiga, konsumen dapat puas dengan smoothies buah sehat yang mereka dapatkan. Selanjutnya yaitu misi. Misi pertama yaitu tetap menjaga kebersihan bahan-bahan serta alat pembuatan. Yang kedua, melakukan promosi melalui media sosial untuk memperluas pasar dan peminat. Ketiga, ramah dan mengutamakan pelanggan. Selanjutnya itu manfaat. Manfaat dibagi atas dua. Pertama, manfaat teoritis, memberikan semangat pemikiran bagi pengembangan bisnis smoothies buah sehat agar berkembang sesuai dengan tren dan kesukaan anak muda. Yang kedua, memberikan semangat ilmiah dan ilmu dalam menjalankan bisnis dan membuat inovasi baru. Ketiga, sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi kalangan akademik yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Yang B, manfaat praktis. Satu, bagi peneliti, peneliti ini adalah untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan pada kuliah dan memperluas wawasan dalam memahami pentingnya menjalankan suatu bisnis. Yang kedua, bagi produsen, untuk mengetahui perilaku konsumen agar produsen meningkatkan strategi pemasaran yang menarik. Yang ketiga, bagi konsumen, sebagai informasi dan bahan pertimbangan konsumen dalam membeli smoothie buah sehat. Selanjutnya yaitu bab 2 metode pelaksanaan. Pertama produk yang akan saya usahakan yaitu smoothies 3 jenis buah yang berbeda. Ada mangga, naga, dan alpukat. Yang selanjutnya pertama
Lokasi bisnis. Dalam menjalankan usaha ini, kami membentuk objek pasar dengan strategi yang mudah dijangkau oleh masyarakat atau konsumen. Kami berharap agar bisa mendirikan toko sendiri untuk produk kami. Namun, untuk langkah pertama yang kami lakukan adalah dengan cara menggunakan sosial media dengan memanfaatkan aplikasi WA, Instagram, serta juga melakukan promosi secara lisan dengan masyarakat, seperti membuka tempat berdagang di dekat kampus dan mempromosikan melalui sosial media dan dari mulut ke mulut. Yang kedua, bahan baku. Bahan baku merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung proses produksi dalam suatu usaha, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Smoothies buah sehat merupakan jenis usaha yang mengutamakan kualitas bahan baku, sehingga produk tetap terjamin kualitasnya. Bahan baku utama yang diperlukan dalam pembuatan smoothies buah segar adalah berbagai macam jenis buah dan bahan tambahannya yaitu keju, susu, yogurt, dan es batu. Alatnya pertama ada blender, cup, pisau, sendok plastik, lap, kotak sampah dan ember, kabel, parutan keju, toples, dan talenan kayu. Yang keempat yaitu proses produksi. Cara pembuatan minuman smoothies buah sehat. Pertama, potong buah atau buka kulit buah terlebih dahulu. Yang kedua, lalu tambahkan yogurt, susu, es batu, dan potongan buah ke blender. Tiga, tutup blender dan hidupkan sehingga semuanya halus. Empat, lalu tuangkan ke dalam cup. Lima, lalu tambahkan yogurt di atas cup dan potong dadu buah tersebut sesuai dengan variasi. 7. Dan perutkan keju berada pada potongan buah yang ada di dalam cup. 8. Lalu tutup dengan tutup cup dan berikan sendok dan sedotan. 9. Lalu smoothie siap untuk diminum. Selanjutnya itu kapasitas produksi. Jumlah produksi untuk smoothies buah sehat untuk perharinya tergantung dari permintaan konsumen. Biasanya per hari kami menyiapkan produk smoothies buah segar perkiraan 50 cup per hari. Selanjutnya yaitu keunikan dan diferensiasi produk. Smoothie buah sehat dibuat dengan keunikan tersendiri dengan lapisan berbagai buah dan berbagai topping seperti yogurt, keju, dan potongan buah yang sangat berkualitas, yang membuat smoothies kami menjadi lebih menarik dan dapat menarik konsumen untuk membeli smoothies kami, terutama di kalangan anak muda yang banyak menyukai smoothies. B. Permasalahan dan kebutuhan konsumen. Pertama, produk yang mudah ditiru oleh masyarakat. Yang kedua, pemasaran belum bisa didukung. Sumber daya, pertama yaitu keahlian masing-masing anggota. Terdapat nama ketua tim PIK produk dan PIK pemasaran yaitu Sinta Tami, dengan keahliannya yaitu ahli dalam memproduksi smoothies segar, kemudian juga ahli dalam pemasaran produk di akun sosial media menggunakan video sehingga menarik minat pelanggan untuk membeli produk. Yang B, nama PIK keuangan dan PIK pemasaran. Keahliannya yaitu ahli dalam mengelola keuangan dan ahli dalam memasarkan produk menggunakan komunikasi yang baik dengan pelanggan sehingga membuat pelanggan senang membeli produk kami. Kemudian juga ahli dalam menentukan ide, mendesain, menghasilkan produk yang unik dan menarik. Yang C, nama PIK sumber dan PIK pemasaran. Keahliannya itu ahli dan detail dalam memeriksa dan menyiapkan barang dan bahan produksi, serta ahli memasarkan produk melalui media sosial maupun secara langsung kepada pelanggan. Kemudian juga ahli untuk menentukan ide dan desain menghasilkan produk yang unik dan menarik. Selanjutnya itu bab 3 atau rencana pelaksanaan. 1. Pengembangan pasar dan saluran distribusi. Yang A, menetapkan target konsumen atau sasaran pasar. Dalam menjalankan usaha harus menetapkan target atau sasaran pasar usaha dengan cara melihat perbedaannya agar lebih mudah dijangkau oleh pembeli dalam membelinya. Karena kami menempatkan produk kami mendirikan stand di persimpangan, maka lebih banyak lagi kalangan masyarakat atau konsumen yang bisa mendapatkan produk kami dari para yang tersedia di mall. Pastinya harga dijual relatif mahal. Yang kedua, yang B,
Konsumsi potensial. Yang pertama, karakteristik jalan konsumen potensial. Apabila cuaca panas, maka orang-orang akan mencari minuman yang segar dan tentunya sehat untuk dimakan. Apalagi saat ini cuaca lagi panas dan tentunya konsumen memilih minuman yang segar dan sehat dikonsumsi. Bukan itu saja, smoothies buah sehat juga digunakan saat acara pernikahan karena bisa dijajikan makanan pencuci mulut setelah makan. Yang kedua yaitu problem atau masalah calon konsumen potensial. Jangkauan pasar untuk smoothies buah sehat masih sempit dan untuk produksi baru skala rumahan. Tiga, potensi pasar. Kegiatan smoothies buah sehat ini untuk menarik pelanggan melalui berbagai media massa. Dalam kegiatan promosi smoothie buah sehat ini juga melakukan promosi dengan Facebook, Instagram, WA, promosi dari mulut ke mulut. Untuk mengenalkan produk smoothies buah sehat kepada pelanggan juga diberikan berupa gambaran agar pelanggan tertarik untuk mencobanya. C. Biaya pemasaran. Dalam menjalankan usaha ini, kami menentukan objek pasar dengan strategi yang mudah dijangkau oleh konsumen. Strategi pemasaran yang kami lakukan adalah dengan cara mendirikan usaha di area kampus dan menggunakan sosial media dengan memanfaatkan aplikasi WA, Instagram, Facebook, serta juga melakukan promosi secara lisan dengan masyarakat. Sasaran pembelinya adalah seluruh masyarakat. D. Situasi pesaing. Untuk saat ini belum banyak pesaing smoothie buah segar. Untuk itu, terus berinovasi dan terus mempertahankan kualitas rasa dan kuantitasnya sehingga tidak mengecewakan konsumen atau pelanggan. Jumlah dan harga produk untuk harga produk smoothies dengan harga bervariasi mulai dari Rp 15.000. Keunikan dan diferensi produk. Produk yang kami sajikan merupakan smoothie buah sehat yang sehat dan aman karena tidak menggunakan bahan pengawet, bahan kimia yang dapat merusak kesehatan konsumen dan aman dikonsumsi oleh konsumen. Dua, memiliki berbagai macam varian. Kami memanfaatkan beberapa macam varian topping untuk membentuk beberapa variasi untuk menarik kesan konsumen untuk membeli produk kami. Ketiga, bahan produk usaha kami higienis dan dalam memproses kami menjamin alat kerja yang steril, bersih mungkin karena setiap yang diolah dengan baik dan bersih maka hasilnya akan terlihat bersih dan lebih sehat agar terjamin kualitasnya. Selanjutnya itu bab 4, rencana anggaran biaya. Untuk biaya pembelian peralatan bisa dilihat ada 12 peralatan dengan harga 951.000. Dan bahan habis pakai bisa dilihat juga, yang bahan habis pakai totalnya 4.880. Dan untuk bahan perjalanan bisa dilihat totalnya yaitu 4.150. Dan rencana anggaran bisnisnya untuk perangkat penunjang seharga 951.000, bahan habis pakai senilai 4.880.000, dan untuk perjalanan dan lain-lain habis sekitar 4.150.000. Untuk itu dengan jumlah semua pengeluarannya yaitu 9.981.000. Selanjutnya itu bab 5. Keberlanjutan rencana bisnis. Saat ini sudah banyak sekali para pembisnis yang memanfaatkan peluang usaha smoothies buah sehat. Smoothies ini bisa menjadi pilihan usaha di bidang minuman yang praktis dan modal yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar. Keberlanjutan dari usaha smoothies buah sehat kami ini adalah dengan mengembangkan usaha kami ke berbagai lokasi area stable, khususnya strategi penjualan yang akan kami lakukan yaitu dengan pembayaran langsung dan memasarkan ke media sosial. Selanjutnya bab 6 penutup. Pertama, kesimpulan.
Smoothies buah sehat merupakan salah satu produk yang banyak saat ini sedang digemari banyak konsumen. Berbeda dengan minuman biasa, ya smoothies bisa langsung dimakan dari tempatnya. Minuman manis yang ditata dan cup bening ini biasanya terdiri dari beberapa lapisan seperti potongan buah, yogurt, taburan keju, parut seperti topping, dan lain sebagainya. Menjadikan minuman ini sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai kamu bersama rekan dan keluarga. Selanjutnya, harapan dalam pengembangan bisnis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah memberikan dukungan finansial dan memotivasi terhadap penyelesaian penulisan bisnis plan ini. Penulis juga berterima kasih kepada para dosen yang telah membantu dan membimbing dalam penulisan bisnis plan ini. Akhir kata, penulis berharap bisnis plan ini dapat berguna bagi pembaca. Ini daftar pustaka. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk proposal usaha yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.